Cerita dimulai ketika kita menemui King Alteon di kamar tidurnya. Di sini kita ditemani oleh Artix, Belen, dan juga Cicero. Luka King Alteon akibat serangan Drakat belum sembuh juga. Belen dan Cicero menyarankan berbagai macam hal untuk penyembuhan King Alteon, tapi ternyata memang tidak ada yang bisa menyembuhkan luka ini. Lalu King Alteon ingin mempercayakan kita berempat terkait sebuah rahasia yang mengerikan. King Alteon yakin bahwa lukanya semakin parah dan terus menyebar. King Alteon yakin kalau Drakat telah menginfeksi dirinya. Setiap hari King Alteon semakin lemah, dan di saat dirinya menutup mata, King Alteon mendengar bisikan chaos yang semakin keras. Jadi di sini King Alteon ingin kita berempat berjanji untuk mengalahkan Drakat dan menggunakan genjatan senjata antara good dan evil untuk membawa perdamaian di dunia ini. Setelah itu, King Alteon ingin berbicara secara pribadi kepada kita. King Alteon berkata bahwa ada masalah serius di Doomwood. Seseorang telah membuka kembali nekropolis dan membangkitkan pasukan undead terkuat yang pernah ada. Karena hal tersebut, kita akan mengajak Artix untuk mengalahkannya. Tapi King Alteon justru menyuruh kita untuk menjauhkan Artix dari hal tersebut dengan segala cara. Kita cukup bingung karena Artix adalah ahlinya dalam bertarung melawan para undead. Tapi King Alteon mengetahui sesuatu dari Artix yang kita belum ketahui. Saat hendak ingin mengatakannya, King Alteon terlihat kesakitan. Kita pun pamit undur diri dan melaksanakan perintah dari King Alteon. 3 hari kemudian, kita sudah sampai di benteng Lightguard, garis pertahanan terakhir dalam melawan para undead. Para prajurit King Alteon bekerja di sini untuk menjaga agar para undead tetap terkendali. Di sana kita disambut oleh Axe, yang merupakan referensi nama dari produk deodoran Axe. Dia sudah menduga bahwa kita adalah sang hero, karena melihat semua perlengkapan kita dan ketampanan kita yang menunjukkan sifat tak gentar sedikit pun. Setelah itu kita melihat sebuah patung yang bernama Dindin Sang Paladin. Dia merupakan seseorang yang lapar akan petualangan. Legenda mengatakan bahwa dia bisa memakan sesendok penuh wasabi suci dalam sekali gigitan. Tapi sayangnya dia dikalahkan musuh dengan cara mengatakan bahwa tali sepatunya terlepas, lalu dirinya dihajar habis-habisan. Memasuki ruangan, kita bertemu dengan sang pemilik penginapan bernama Allspice, yang merupakan referensi dari nama produk deodoran juga, yaitu Old Spice. Dia tak menyangka karena belum pernah melihat serangan undead sebesar ini sebelumnya, dan juga tidak ada satupun paladin yang kembali dari medan perang. Di sini kita melihat air mancur yang memiliki peringatan bahwa jangan gunakan cangkir berlubang untuk mengambil air suci, karena cangkir itu akan bocor. Setelah itu terlihat patung yang bernama Speeddadin, sang paladin. Dia sangat tak terhentikan saat menunggangi kudanya yang setia dengan tombaknya. Dia juga bertanggung jawab secara pribadi atas semua rambu batas kecepatan yang dipasang di Doomwood. Dia dikalahkan oleh musuh yang mengatakan bahwa tapal kuda-kudanya terlepas, lalu dirinya dihajar habis-habisan. Lalu patung di tengah bernama Dividend, sang paladin, salah satu paladin wanita yang paling legendaris dari zaman sebelum ada armor pendukung untuk pria dan wanita. Dia juga sudah mengetahui kelemahan paladin tentang tali sepatu yang terlepas. Yang terakhir di sebelah kanan ada Woodin, sang paladin. Paladin legendaris ini sangat mencintai alam sehingga ia membuat baju zirah, senjata, dan perisainya dari kayu dan tanaman merambat. Ia menyimpan semuanya di dalam petinya. Dia dikalahkan musuh juga dengan cara mengatakan bahwa tali sepatunya terlepas. Menaiki ke ruangan atas, kita bertemu dengan Brute, sang penjaga penjara Lightguard. Merupakan nama referensi dari Brute produk parfum. Di ruangan tersebut terdapat sebuah patung yang bernama Titch, sang prinsipal paladin, dan juga Aladin, sang paladin terkenal karena melawan jin jahat. Dia juga dikalahkan musuh dengan mengatakan bahwa tali sepatunya terlepas. Turun ke ruangan sebelahnya, kita bertemu dengan Gillette, merupakan referensi dari nama pisau cukur Gillette. Dia merupakan seorang paladin dan juga pemburu harta karun, yang merupakan sepupu jauh dari Valencia. Di sebelahnya kita bertemu dengan Degree, merupakan referensi nama dari perusahaan deodoran bernama Degree atau Rexona. Degree merupakan seorang ahli kecantikan. Dia juga khawatir terkait para paladin yang hilang akhir-akhir ini.
Lalu di ruangan ini terdapat patung yang ada di sebelah kanan dan kiri yang bernama Sedin Sang Paladin. Dikatakan bahwa anjing-anjingnya lebih terkenal daripada Sang Paladin itu sendiri. Paladin tersebut terkena kutukan oleh penyihir yang dapat menyebabkan kerontokan rambut. Tapi karena hal itu dirinya bisa menghemat banyak uang dalam mencukur rambut. Dia juga dikalahkan seperti para paladin yang lain. Lalu patung yang ada di tengah bernama Keladin Sang Paladin. Sebelum menjadi paladin, dirinya merupakan seorang pemburu dan koki yang hebat. Karena hal tersebut dia tidak diterima dengan baik oleh para druid. Dirinya pun juga dikalahkan sama seperti paladin yang lain. Yang terakhir, patung di sebelah kanan bernama Shredin Sang Paladin. Biasanya seorang paladin kebanyakan menggunakan senjata pedang, tapi dia malah memilih untuk memakai senjata cakar dalam pertempuran. Dia juga dikalahkan seperti paladin yang lain. Keluar ruangan, kita bertemu dengan Lady Speedstick, yang merupakan referensi nama dari produk deodoran yang bernama Lady Speedstick. Dia merupakan pengelola benteng Legward ini. Dirinya merasa harus berani dan tidak boleh merasa takut supaya para rakyatnya tidak khawatir. Tapi karena banyaknya paladin yang hilang, keberaniannya mulai goyah. Setelah itu di sebelah kanan kita melihat sebuah patung yang bernama Walkedin Sang Paladin. Dia merupakan paladin pengembara yang paling terkenal. Dia melintasi pedesaan begitu lama hingga kaos kaki dan sepatunya menjadi berlubang. Dia juga dikalahkan sama seperti paladin yang lain. Selanjutnya untuk patung yang di tengah itu bernama Defendin Sang Paladin. Paladin legendaris ini konon katanya pernah mempertahankan benteng dengan berani seorang diri dari serangan pasukan Orcs yang berjumlah 20.000. Meskipun ada rumor yang mengatakan bahwa paladin tersebut hanya tuli dan tidak mengetahui kalau ada pasukan Orcs yang melewati bentengnya. Jadi dia tetap berada di benteng tersebut. Paladin ini juga dikalahkan sama persis seperti yang lain. Yang terakhir pada patung sebelah kiri bernama Buldin Sang Paladin. Dia membangun benteng Legward dengan bare hands atau tangan kosong, tapi lebih tepatnya dengan bir atau beruang dari para druid yang ada di Archangroth. Dia juga dikalahkan sama persis seperti paladin yang lain. Setelah itu akhirnya kita melewati benteng tersebut dan tiba di hutan Doomwood. Di sana kita bertemu dengan Arid, sang pelatih pertempuran. Arid juga sangat merasa khawatir tentang para paladin yang hilang entah di mana. Akhirnya kita memulai penyelidikan. Kita mencoba berkeliling sembari melawan para musuh yang ada. Arid juga mengatakan bahwa meskipun semua paladin hilang, kita juga telah dibantu oleh para prajurit benteng yang gagah berani dalam melawan para undead. Meskipun pada akhirnya dipukul mundur dan beberapa telah gugur. Setelah melewati beberapa jalan, kita menemukan seorang prajurit sendirian yang sedang diserbu oleh para pasukan undead. Kita pun menolongnya dengan ikut membantu mengalahkan para undead tersebut. Dari prajurit yang kita selamatkan tadi, kita mendapatkan informasi bahwa terdapat undead paladin di hutan ini. Kita mencoba mencari keakuratan informasi tersebut, dan ternyata benar adanya bahwa ada paladin yang menjadi undead. Kita pun segera bertarung dengannya dan berhasil mengalahkannya. Terdapat sebuah jurnal dari undead paladin tersebut, mengatakan bahwa dirinya bertarung melawan monster yang sangat mengerikan. Dirinya pun kalah, lalu perlahan dirubah menjadi undead. Dia tak percaya atas hal ini, sampai kemampuannya menulis dan berbicara menjadi hilang dan hanya bisa berteriak seperti monster pada umumnya. Karena hal tersebut akhirnya kita memutuskan untuk menyamar menjadi undead, supaya kita bisa masuk di barisan belakang musuh dan melihat secara langsung monster tersebut. Singkat cerita, kita sudah mengumpulkan semua bagian undead untuk melakukan penyamaran. Meskipun sebagian besar bagian-bagian para undead ini ada yang sudah hancur tak terbentuk. Karena hal tersebut kita mencoba menawarkan untuk mengumpulkannya lagi. Tapi Arid bilang untuk jangan khawatir karena Serkot bisa menggunakan ini semua untuk membuat penyamaran kita. Bahkan Serkot sering membuatkan kostum untuk pertunjukan panggung yang ada di Legward. Dan sudah selama 5 tahun dia membuatkan kostum tersebut. Setelah itu kita bertanya terkait rencana ini. Arid memberitahu kita bahwa kita harus menyelinap melewati gerombolan para undead dan meletakkan batu teleportasi ke belakang mereka. Jadi saat kita kembali dari sana, kita bisa mengaktifkan teleportasinya dan bisa mengepung mereka dari depan dan belakang. Setelah itu kostum penyamarannya sudah siap. Kita rada shock melihat kostum penyamaran ini setelah kita susah payah mengumpulkan bagian-bagian para undead. Kita juga tidak yakin bahwa penyamaran ini bisa berhasil.
Tapi Arit mengatakan bahwa para undead itu merupakan makhluk tanpa otak dan tidak terlalu pintar. Ya mau tidak mau kita setuju. Arit juga meminta kita untuk mencari tahu monster pemimpin dari para undead ini. Akhirnya kita mulai menyusup dengan penyamaran kita melalui para pasukan undead yang amat sangat banyak. Sejauh ini kita menyusup dengan lancar dan benar saja, memang tidak ada yang menyadari penyamaran kita. Lalu pada akhirnya kita sudah mencapai tujuan. Ini misi termudah yang pernah kita lakukan, dan sekarang kita hanya perlu meletakkan rune teleportasi ini di tanah. Tapi kita menduga jika misi kita terlalu mudah, biasanya ada plot twist yang super berbahaya. Jadi kita di sini sedikit parno. Jika kita taruh rune ini begitu saja, pasti nanti akan terjadi sesuatu yang tak terduga. Jadi yang kita lakukan adalah dengan melempar rune-nya supaya tidak memantik plot twist tersebut. Tapi tak disangkanya kita malah melihat seorang paladin yang sedang menghadapi undead. Paladin itu berhadapan dengan pemimpin dari para undead ini, dan dia bersiap untuk mengalahkan Doom Knight tersebut. Undead tersebut tertawa karena dirinya bukanlah Doom Knight. Lalu paladin tersebut bersiap untuk melancarkan serangan. Serangannya berbentuk cahaya lurus berkepala elang, tapi tak disangka undead tersebut berhasil menangkisnya dengan cukup mudah. Kita pun terkejut, serangannya bahkan tidak menggores-nya sedikit pun. Undead tersebut hanya tertawa. Sang paladin tak menyangka bahwa makhluk undead bisa kebal terhadap cahaya. Lalu identitas undead tersebut terungkap, bahwa dia bernama Fordred, sang paladin slayer. Saat paladin tersebut hendak melawan, tiba-tiba Fordred menggunakan sihirnya dan paladin tersebut berubah menjadi undead. Dan itu sudah ke 776 paladin. Dan tersisa satu lagi yaitu Artix. Saat kita hendak pergi, kita malah ketahuan dan tertangkap oleh para undead. Fordred mengetahui penyamaran kita karena dirinya bisa mendeteksi energi kehidupan. Saat kita tertangkap, kita masih percaya diri bisa keluar dari sini karena kita adalah pahlawan sang tokoh utama. Dan kita juga tidak akan membiarkan Fordred menyentuh Artix sedikit pun. Fordred pun hanya tertawa dan akan membiarkan kita pergi dari sini menuju Legward. Fordred bersungguh-sungguh tentang hal itu, tapi tentu saja dengan merubah kita menjadi undead. Akhirnya kita berubah menjadi undead dan pergi menuju Legward. Karena kita menjadi undead, tentu saja kita harus melewati para kesatria yang tidak mengetahui kostum penyamaran kita. Dengan susah payah akhirnya kita sampai di Legward. Arit tak menyangka bahwa kita berhasil melakukan misi ini, dan terlihat sangat realistis pada kostum penyamarannya hingga Serkot sendiri juga tak percaya. Lalu Arit menanyakan keberhasilan kita dalam memasang rune teleportasi. Tapi karena kita undead, kita pun tidak bisa berbicara. Arit menyangka bahwa di sini kita hanya berakting. Arit mulai menanyakan pemimpin pasukan para undead. Tapi Serkot menyadari bahwa kita beneran sudah berubah menjadi undead. Seketika Arit pun kaget dengan kita yang berubah menjadi undead. Para penjaga pun berusaha menghentikan kegilaan kita. Tapi di sini kita terlalu kuat untuk mereka cegah. Lalu tiba-tiba terdapat seseorang yang menawarkan bantuan. Meskipun cukup ragu, akhirnya semua setuju untuk meminta bantuannya. Orang tersebut bernama Faile, sang necromantress. Faile tak menyangka bahwa sang pahlawan telah berubah menjadi undead. Inilah kekuatan dari sang paladin slayer. Sihir kegelapannya terlalu kuat, membuat Faile khawatir ini tidak bisa dipulihkan. Arit memohon kepada Faile supaya tidak membiarkan kita yang merupakan pahlawan dunia menjadi undead tanpa akal. Satu-satunya cara adalah dengan Spirit Shard Valley yang kekuatannya tidak banyak tersisa. Itu karena Artix yang memecahkannya dengan tombak naganya di 5 tahun yang lalu. Valley akan menggunakan kekuatan terakhir Spirit Shard-nya untuk mengembalikan kita. Tapi dengan syarat, yaitu menjauhkan Artix dari sang Paladin Slayer dengan segala cara, supaya dirinya sendiri yang membunuh Artix. Adegan beralih ke Swordhaven di mana Artix baru tahu kalau ada pasukan undead yang menyerang Doomwood. Dia khawatir kalau sudah sampai sana sudah tidak ada undead yang tersisa untuk dilawan. Artix tak tahu mengapa kita dan semua orang merahasiakan ini dari dirinya, dan dia pun akhirnya pergi menuju Doomwood dengan harapan mendapatkan lawan yang tangguh di sana.